Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, taufik dan juga inayahnya, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul dan sama-sama belajar, yaitu pelajaran bahasa Arab. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan juga curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran bahasa Arab. Ya, kita masuk bahasan yang baru nih di semester yang kedua ini, yaitu tentang apa? Yaitu tentang fi'il amr. Baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita ambil tentang pengertian dari fi'il amr. Ya, namun sebelum kita ambil pengertian fi'il amr, ya ada baiknya kita sedikit murojaah dulu nih pelajaran yang ada di semester 1, karena ini fi'il amr ini punya kaitan dengan pelajaran sebelumnya, ya. Di mana kita di semester 1 ya mempelajari dua fi'il. Yang pertama adalah fi'il madhi dan yang kedua adalah fi'il mudhari. Ya, coba siapa di antara kalian yang masih ingat apa sih yang dimaksud dengan fi'il madhi dan apa sih yang dimaksud dengan fi'il mudhari? Ya, siapa yang masih ingat? Masya Allah. Ya, Pak Arif berharap semua masih ingat ya. Kalau ada yang lupa, dibuka lagi bukunya, nggak usah malu-malu, dimurajaah terus ya. Karena ya ilmu itu harus selalu dimurojaah, diulang-ulang. Baik. Nah, bagi yang lupa nih Pak Arif ingatkan, atau yang sudah masih ingat, Pak Arif ingatkan lagi supaya semakin ingat. Nah, fi'il madhi adalah kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Ya, kata kerja yang menunjukkan sesuatu yang telah terjadi. Contohnya, misalnya apa ya? Akala. Makan. Akala, makan. Artinya telah makan. Akala telah makan. Dia telah terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan ya, sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya seperti yakulu, sedang makan atau akan makan. Nah, itu dia sedikit murojaah pada pelajaran di semester yang kemarin. Nah, sekarang kita masuk nih tentang pengertian dari fi'il amr. Ya, fi'il amr adalah kata kerja perintah. Ya, fi'il amr kata kerja perintah. Jadi kalau kalian ingin memerintahkan seseorang, kata kerjanya yang digunakan adalah fi'il amr, bukan fi'il madhi ya, dan juga bukan fi'il mudhari. Ya, maksudnya apa sih? Fi'il amr ini adalah kata kerja perintah. Ya, maksudnya adalah kata kerja yang digunakan untuk memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu. Ya, jadi kata kerja yang digunakan untuk memerintah orang lain ya, untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Nah, orang lainnya di sini adalah orang kedua atau orang yang kita ajak bicara. Seperti Pak Arif sedang mengajak bicara kalian. Nah, berarti Pak Arif bisa memerintah kalian. Ya, atau kalian berbicara dengan teman kalian atau adik kalian. Maka adik kalian atau teman kalian itu adalah orang yang diajak bicara dan kalian bisa memerintahkannya ya. Dan kata kerja yang digunakan adalah fi'il amr. Ya. Paham ya sampai sini ya? Alhamdulillah. Nah, contohnya dari fi'il amr apa sih Pak Arif? Ya. Contohnya idhab ya. Pergilah. Idhab, pergilah. Ya, kalau kalian lagi ingin sendiri nih, fokus baca Quran, Masya Allah, lagi hafalin Quran. Nah, tiba-tiba teman kalian datang gangguin ya, atau ngajak bermain, maka kalian mengatakan kepada teman kalian, idhab, pergi ya, karena kalian lagi fokus nih menghafal Al-Quran. Masya Allah ya. Kemudian contoh yang kedua, uskut, diamlah ya, diam ya. Kalau kalian ya lagi misalnya lagi baca buku, Masya Allah, lagi baca buku, tiba-tiba di kalian berisik ya, lagi main larian berisik. Nah, kemudian kalian bilang ke adik kalian, memerintahkan kepada adik kalian untuk diam, maka kalian ucapkan apa? Uskut, diamlah. Seperti itu. Bisa kan ya difahami? Baik anak-anak sekalian, ya sekarang kita akan membentuk fi'il amr atau cara membuat fi'il amr itu bagaimana? Ya.
Yang pertama kalian harus pahami fi'il amr ini dibentuk dari fi'il mudhari. Ya. Sebagaimana fi'il mudhari ini dibentuk dari fi'il madhi. Kalian harus paham dulu nih, fi'il amr dibentuk dari fi'il mudhari. Berarti kalian yang pertama harus cari fi'il mudhari dulu. Misalnya fi'il mudhari, kalian punya fi'il mudhari yaskutu, ya, sedang diam, ya. Yaskutu. Nah, prosesnya bagaimana Pak Arif? Prosesnya mudah sekali anak-anakku sekalian. Yang pertama, kalian ganti huruf ya-nya, yaskutu, ya menjadi huruf alif. Yaskutu, ya menjadi huruf alif. Ganti huruf ya-nya menjadi huruf alif. Insyaallah, alhamdulillah. Bisa ya? Mudah. Yang kedua, kalian sukunkan huruf terakhirnya. Huruf taknya tuh tu, ya, kalian sukunkan. Ya. Sudah? Mudah insyaallah. Kemudian yang ketiga nih, butuh konsentrasi sedikit aja konsentrasi. Yang ketiga, ya, kalian menentukan harokat alifnya. Bagaimana cara menentukan alifnya? Ya, caranya adalah kalian lihat huruf ketiganya. Kalian lihat huruf ketiganya. Ya, kalau huruf ketiganya ini, ya kita lihat dulu nih pada yaskutu. Yaskutu huruf ketiganya apa sih? Ya, yaskutu berarti huruf ketiganya huruf kaf. Ya. Huruf pertamanya ya yang sudah diganti jadi alif, kemudian huruf keduanya sin, dan huruf ketiganya apa? Kaf. Nah, kita lihat harokat kaf ini apa? Oh, harokat kafnya dhammah ku. Ya kan? Ku, berarti harokat alifnya juga apa? Dhammah. Sehingga hasil akhirnya menjadi apa? Uskut. Ya, uskut. Yaskutu menjadi uskut. Baik, selanjutnya nih contoh yang lain supaya kalian makin paham, paham. Ya, contohnya yang lain, misalnya kalian punya kata kerja yadhhabu. Nah, kata kerja fi'il mudhari pertama pastinya kalian harus cari fi'il mudhari dulu ya. Yadhhabu, ya, sedang pergi, ya, yadhhabu. Nah, proses yang pertama bagaimana? Kalian ingat yang pertama apa tadi? Ya, kalian ganti dulu huruf ya-nya menjadi huruf alif. Masya Allah, kalian ganti huruf ya-nya menjadi huruf alif. Ya. Kemudian proses yang kedua, kalian sukunkan huruf terakhirnya. Ya, yadhhabu tadi ya-nya sudah diganti alif. Kemudian huruf terakhirnya huruf ba, berarti kalian sukunkan. Tadinya dhammah, bu menjadi sukun. Mudah sampai kedua nih. Yang ketiga, ya butuh konsentrasi sedikit. Ya, yaitu bagaimana cara mengharokati huruf alifnya. Ya, alifnya belum berharokat nih. Caranya bagaimana? Cari huruf ketiganya dan lihat harokatnya apa. Nah, pada kata yadhhabu, ya huruf ketiganya adalah huruf ha. Masya Allah. Huruf pertama tadi ya yang sudah diganti menjadi alif, kemudian huruf keduanya dzal, dan huruf ketiganya ha. Oh, yadhhabu ha. Nih huruf harokatnya fathah. Maka harokat alifnya itu kasroh. Lihat, kalau fathah harokat alifnya menjadi kasroh. Tadi kalau sebelumnya huruf ketiganya dhammah, maka huruf alifnya menjadi dhammah. Namun di sini ketika huruf ketiganya fathah, maka huruf alifnya menjadi kasroh. Sehingga hasil akhirnya apa? Idhhab. Yadhhabu menjadi idhhab. Ya. Masih belum paham? Kita ambil contoh yang ketiga. Yajlisu. Yajlisu. Ya, kalian punya kata kerja yajlisu, sedang duduk nih. Nah, bagaimana cara membentuknya? Ya, sama seperti tadi. Pertama, kalian ganti huruf ya-nya menjadi alif. Ya, yajlisu ya-nya jadi alif. Masya Allah, mudah. Kemudian yang kedua, sukunkan huruf terakhirnya. Yajlisu huruf terakhirnya huruf sin. Su jadi sukun. Ya, jadi sukun. Kemudian yang ketiga adalah kalian menentukan harokat huruf alifnya. Nah, kalian lihat lagi huruf ketiganya pada kata yajlisu. Yajlisu huruf ketiganya li, huruf lam. Masya Allah. Ya, karena kan huruf pertamanya ya sudah diganti alif, huruf keduanya jim, huruf ketiganya lam, harokatnya kasroh, li, ya, yajlisu. Ya, maka kalian karena huruf ketiganya kasroh, ya, maka huruf alifnya juga kalian kasrohkan. Ya, huruf alifnya kalian kasrohkan. Berarti dari sini kalian bisa
melihat ya, kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau kasroh, maka huruf alifnya juga kasroh. Kalau huruf ketiganya dhammah, maka harokat alifnya menjadi dhammah. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada kata yajlisu. Tadi sudah diganti ya-nya menjadi alif, huruf ketiganya sudah disukunkan, kemudian udah kita harokati huruf alifnya kasroh ya, karena huruf ketiganya juga kasroh, sehingga hasil akhirnya apa? Ijlis ya, yajlisu menjadi ijlis ya. Tadi contoh yang pertama yaskutu, uskut. Contoh yang kedua yadhabu, idhab. Contoh yang ketiga yajlisu, ijlis. Baik, alhamdulillah selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini ya. Semoga penjelasan yang singkat ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa difahami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.